Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa kita semua bisa menikmati kehidupan saat ini kita rasakan. Salawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Soeharto, semester 6, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan 2020. Dengan mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM, dengan dosen pembimbing Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH. Yang seharusnya tugas video ini secara tatap muka, namun dengan adanya wabah COVID-19 atau dikenal dengan Corona, maka tugas ini digantikan dengan video mengajar. Dalam video ini, saya akan memberikan materi untuk SMP kelas 7 bab pertama, mengenai tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum mulai video tugas mengajar ini, mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sama-sama menaikkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perlu saya ingatkan kembali kepada kalian semua, jangan lupa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yakni 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak di sekeliling kita semua. Mari saksikan videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kita lanjut materi berikutnya dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami sejarah lahirnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami semangat dan komitmen para tokoh-tokoh pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Oke, yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Di tahun 1942, kependudukan komunisme Jepang di Indonesia dikalahkan oleh tentara sekutu. Lalu, Jepang berubah sikap politiknya terhadap negara-negara yang didudukinya, termasuk Indonesia. Di tahun 1943, Jepang kembali bangkit bergabung di negara Asia. Yang pertama, negara Burma, dan yang kedua, Filipina, untuk bersedia membantu Jepang untuk mengalahkan tentara sekutu. Dan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh negara Indonesia
mendesak Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, di tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso berjanji ingin menghadiahkan kemerdekaan Indonesia agar dapat membantu Jepang untuk mengalahkan tentara sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang membentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Zumbi Tyosakai atau yang sekarang dikenal Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 60 orang ditambah 3. Yang pertama, Ketua BPUPKI yakni Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat. Yang kedua, wakilnya dari Indonesia yakni Raden Panji Soeroso, dan wakil dari Jepang Ichibangase Yoshio. Materi selanjutnya, pada tanggal 18 Mei sampai dengan 17 Juli 1945 bertepatan kelahiran Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Beliau 2 kali masa sidang untuk menyelesaikan tugas berat yakni dasar negara dan bentuk negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik pertama kalinya memperkenalkan Pancasila. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan menampilkan suatu video yang mengenai perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Selamat menyaksikan videonya. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan.
tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, saya akan membahas perumusan Pancasila sebelum sidang BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI berarti Dokuritsu Jyombi Kyosakai, yang bernama Jenderal Kumakichi Harada. Beliau adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Diumumkannya pengangkatan anggota BPUPKI. Pergelaran upacara peresmiannya ini digelar di Gedung Chusangi-in atau di daerah Pejambon, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan Gedung Departemen Luar Negeri. Materi yang pertama, sejarah sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh yang pertama Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 2 kali perumusan. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tertulis. Secara lisan ini ada 5 sila. Yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua secara tertulis ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, oleh Profesor Dr. Soekarno. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 sila. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, yang ketiga, oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, mengusulkan 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Materi yang kedua mengenai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Berkat kerja keras dan cerdas dari Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, alhamdulillah membuahkan hasil mengenai perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin. Isi dari Pancasila dalam Piagam Jakarta, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga,
persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang ketiga, sejarah sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno, dan beserta anggotanya melaporkan hasil perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia membicarakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua membentuk panitia kecil 7 anggota yang diketuai oleh Dr. Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945, hasil kerja panitia kecil diterima oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, diadakan sidang pleno dan menerima sedikit perubahan dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 15 Juli 1945 dibicarakan rancangan Undang-Undang Dasar pasal demi pasal dan masing-masing anggota memberikan tanggapan. Pada tanggal 16 Juli 1945 Undang-Undang Dasar diterima dengan bulat. Tugas BPUPKI sudah menyelesai dan badan tersebut dibubarkan. Materi yang keempat, perumusan Pancasila dalam sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengambil beberapa keputusan. Yang pertama, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Yang keempat, menetapkan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Terdiri dari 21 orang untuk seluruh masyarakat Indonesia. 12 orang dari wakil Jawa, 3 orang dari wakil Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 1 wakil Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI menambahkan 6 anggota lagi, sehingga anggota PPKI berjumlah 27 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Kesimpulan berikutnya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat, menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama dan dalam kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari warga Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Apakah kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan? Jika kalian sudah paham, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh nasional perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, jelaskan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Alhamdulillah, inilah hasil penjelasan perumusan Pancasila yang saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi yang saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Apabila dalam penyampaian materi ini terlalu cepat atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.